selamat datang kembali di ruang pembahasan kita. Hari ini kita punya kabar yang cukup menghentak nih dari Takalar, Sulawesi Selatan. Jadi ada 2 orang anggota DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, harus berurusan sama hukum dan kini kabarnya ditahan. Kasusnya juga bukan main-main, ini menyangkut dugaan penipuan dan penggelapan. Dananya ratusan juta rupiah. Iya, betul. Cukup serius ini kelihatannya. Nah, kita akan coba selami informasinya. Ini dari beberapa sumber ya. Ada tribuntimur.com dan tribuntakalar.com. Kita mau pahami apa sih yang sebenarnya terjadi sama Sri Reski Wulandari dan Israwati. Ini 2 legislator perempuan yang sekarang jadi tersangka. Kita akan coba bedah detail tuduhannya, terus siapa aja yang mungkin ikut terseret, gimana proses hukumnya sejauh ini, sampai ada upaya minta penangguhan penahanan juga kan? Penting nih buat Anda simak, karena ini kan menyangkut kepercayaan kita pada wakil rakyat ya. Terus, gimana hukum bekerja kalau pejabat publik yang jadi tersangka, dan ya, soal akuntabilitas lah intinya. Mari kita coba kupas bareng-bareng. Oke, siap. Sri Reski Wulandari sama Israwati ini resmi ditahan polisi mulai Senin malam 27 Oktober 2025. Infonya sih mereka sekarang ada di sel tahanan Polsek Mapakasunggu. Itu salah satu polsek di bawah Polres Takalar ya. Iya, betul. Polsek Mapakasunggu. Status tersangka sendiri sebenarnya udah lebih dulu. Seminggu sebelumnya, tanggal 20 Oktober, itu mereka udah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi prosesnya udah berjalan beberapa waktu ya sebelum penahanan? Betul. Dan tuduhannya ini seperti tadi disinggung bukan delik ringan ya. Mereka dijerat pasal berlapis dari KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada pasal 378 tentang penipuan, terus ada juga pasal 372 tentang penggelapan. Itu ancamannya gimana kalau pasal-pasal itu? Ancamannya lumayan, maksimal 4 tahun penjara untuk masing-masing pasal itu. Bisa dijelasin dikit nggak bedanya penipuan sama penggelapan? Kadang suka agak mirip kedengerannya. Oke, jadi gini. Kalau pasal 378 penipuan, intinya ya, pakai tipu muslihat, bohong, atau martabat palsu gitu. Biar orang lain mau nyerahin barang atau uang. Nah, kalau pasal 372 penggelapan, itu lebih ke nyalahgunain kepercayaan. Misalnya, orang udah pegang barang atau uang secara sah, mungkin dititipin atau ada kerjasama, malah dimiliki sendiri secara nggak benar. Oke. Jadi beda di cara dapetin barang atau uangnya ya awalnya? Ya, bisa dibilang gitu. Yang menarik juga nih penyidik pakai pasal penyertaan, yaitu pasal 55 ayat 1 ke 1E sama pasal 56 KUHP. Pasal penyertaan? Maksudnya gimana tuh? Itu artinya ada dugaan perbuatan ini dilakukan bareng-bareng sama orang lain atau paling nggak ada yang ikut bantu. Jadi nggak sendirian. Ditambah lagi ada pasal 64 KUHP. Ini biasanya dipakai buat perbuatan berlanjut. Artinya, tindak pidananya ini mungkin dilakukan lebih dari sekali atau berulang dalam satu rangkaian. Wah, jadi dugaannya nggak cuma sekali kejadian dan mungkin ada orang lain terlibat ya. Kompleks juga berarti ini. Tadi kan disebut ada 2 legislator nih, Sri Reski sama Israwati. Kasusnya sama persis atau gimana? Nah, ini dia. Meskipun pasalnya sama ya, penipuan dan penggelapan, tapi pemicu kasusnya ini beda buat masing-masing orang. Kalau Israwati, laporannya itu dari seorang pengusaha, dugaannya terkait uang untung dari bisnis jual beli sapi yang katanya nggak diserahin. Angkanya lumayan gede loh, 265 juta. Wow, 265 juta dari jual beli sapi. Besar juga ya. Terus yang satu lagi, Sri Reski? Nah, kalau Sri Reski Wulandari, kasusnya ini terkait dugaan penggelapan modal. Modalnya buat kerjasama jual beli solar. Pelapornya namanya Hakim Akbar, dan kerugian yang dilaporkan itu 150 juta rupiah. Oke, jadi jelas nih polanya, 2 anggota dewan, kasusnya beda, tapi intinya soal bisnis dan uang, ratusan juta nilainya, ujungnya kena pasal penipuan dan penggelapan. Tapi tadi disebut ada pasal penyertaan. Ada indikasi orang lain terlibat. Gimana tuh ceritanya? Nah, ini dia lapisan berikutnya nih. Dan ini lumayan bikin kaget juga sih. Khususnya di kasusnya Israwati yang soal jual beli sapi itu, ternyata dia nggak sendirian yang jadi tersangka. Ada nama lain yang muncul. Oh ya, siapa? Ini informasinya udah dikonfirmasi sama Kasat Reskrim Polres Takalar AKP Hatta. Jadi, barengan sama penetapan tersangka Israwati tanggal 20 Oktober itu, seorang anggota polisi aktif dari Polres Maros, inisialnya Brigadir MT, itu juga ikut ditetapkan sebagai tersangka. Hah? Serius? Seorang polisi aktif? Dari Polres Maros pula?
Beda wilayah ya? Ini sih jadi makin rumit. Terus apa dugaan peran si Brigadir MT ini di kasus jual beli sapinya Israwati? Menurut keterangan AKP Hatta yang dikutip media ya, dugaan awalnya itu si Brigadir MT ini turut menerima aliran dana. Dana dari hasil jual beli sapi yang jadi masalah itu. Turut menerima. Iya. Dan ada info tambahan lagi nih. Meskipun ini perlu dibuktiin lebih lanjut ya di proses hukum nanti, katanya Israwati sama Brigadir MT ini dulu pernah punya hubungan dekat. Bahkan, waktu diwawancara bulan September lalu, sebelum ditahan, Israwati sempat ngomong yang kayaknya nunjukin dia merasa dimanfaatin. Kutipannya di media itu kira-kira gini, jadi aliran dana itu dari pembeli namanya masuk di rekeningku, beberapa menit kemudian masuk di rekeningnya Pak Takbir. Gitu katanya. Dan diduga kuat Pak Takbir ini ya Brigadir MT itu. Wow, spesifik banget itu soal aliran dananya. Kalau benar, ini bisa jadi bukti kunci sekaligus buka kemungkinan motif lain ya. Bisa jadi bukan cuma soal bisnis, tapi mungkin ada, ya, penyalahgunaan hubungan gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Ini membuat kasusnya nggak sesederhana kelihatannya. Terus, gimana tanggapan dari pihak Brigadir MT sendiri? Atau dari Polres Maros? Kan anggotanya jadi tersangka di kasus yang melibatkan pejabat daerah lain. Nah, ini dia yang masih jadi pertanyaan. Sampai berita ini terakhir diupdate, ya, hari Rabu, tanggal 29 Oktober itu, katanya Brigadir MT belum berhasil dihubungi buat konfirmasi. Usaha buat konfirmasi ke pihak Polres Maros juga, baik lewat kasih humasnya, Ibda Marwan Afriyadi, atau langsung ke Kapolres Maros, AKBP Douglas Mahendra Jaya, itu juga katanya belum ada respons. Waduh, belum ada respons ya. Ini tentu jadi sorotan ya gimana institusi kepolisian nangani anggotanya yang kena masalah hukum, apalagi kasusnya terkait pejabat publik lain begini. Transparansi jadi penting banget kan? Setuju. Penting banget. Oke deh. Sekarang kita balik lagi ke dua anggota DPRD yang udah ditahan itu. Setelah polisi melakukan penahanan, apa langkah hukum yang mereka ambil? Ya, seperti bisa diduga ya, mereka nggak tinggal diam. Lewat pengacara mereka, namanya Prawidi Wisanggeni, keduanya langsung gerak cepat. Mereka ngajuin permohonan penangguhan penahanan. Suratnya diajukan Selasa malam, 28 Oktober, jadi sehari setelah mereka mulai ditahan. Oh, langsung ngajuin penangguhan ya? Terus, apa dasar argumen mereka minta ditangguhkan penahanannya? Kan statusnya anggota Dewan Aktif. Itu dia yang jadi poin utama argumen pengacaranya. Mereka menyoroti status kliennya sebagai anggota DPRD aktif. Intinya, argumennya itu penahanan ini menghambat tugas dan fungsi kedewanan mereka. Kan mereka harusnya nyerap aspirasi, ngawal kepentingan masyarakat Takalar. Gitu. Ada kutipan menarik dari pengacaranya yang bilang, ini bukan perkara pribadi. Ini perkara umum, perkara masyarakat. Jadi, coba diangkat jadi isu pelayanan publik gitu. Menarik cara framingnya ya. Iya, selain itu, argumen standar juga dipakai. Kayak kliennya kooperatif selama diperiksa, terus komunikasi sama pelapor juga katanya jalan baik. Ya, argumen-argumen umum lah kalau minta penangguhan. Oke, argumen soal tugas kedewanan ini memang sering muncul ya kalau pejabat kena kasus. Tapi gimana sih aturan hukum kita soal penangguhan penahanan? Apa status pejabat otomatis jadi pertimbangan utama? Tepatnya di pasal 31 ayat 1. Pasal itu intinya bilang kalau penyidik, jaksa atau hakim itu punya kewenangan buat nangguin penahanan. Jadi ini bukan hak mutlak tersangka ya, tapi diskresi aparat. Permohonan bisa diajuin tersangka atau pengacaranya. Penangguhan bisa pakai jaminan, bisa uang atau orang, bisa juga nggak pakai jaminan. Tapi kuncinya ada di syarat-syarat tertentu. Syarat tertentu itu kayak gimana biasanya? Ada aturannya? Di KUHP nggak disebut rinci sih syaratnya apa aja. Tapi dalam prakteknya tujuannya jelas. Buat mastiin tersangka nggak kabur, nggak ngilangin barang bukti, atau nggak ngulangin perbuatannya lagi. Jadi, meskipun argumen tugas kedewanan itu diajukan, penyidik atau atasan penyidik pasti tetap nimbang risiko-risiko tadi. Khawatir nggak dia kabur. Kan nilai uangnya lumayan gede tuh. Terus, ada potensi nggak dia memengaruhi saksi atau bukti lain? Apalagi kasusnya diduga ada orang lain terlibat, kayak oknum polisi tadi. Nah, pertimbangan ini sifatnya subjektif. Status pejabat publik bisa jadi salah satu pertimbangan, tapi ya nggak otomatis jadi yang utama. Biasanya sih kalau dikabulkan, ada syarat tambahan, kayak wajib lapor atau nggak boleh keluar kota gitu. Oke, jadi banyak faktor ya yang dipertimbangkan dan sifatnya subjektif dari penyidik atau atasannya. Nah, untuk kasus Sri Reski dan Israwati ini, siapa yang pegang keputusan akhir? Diterima atau nggak permohonan mereka?
Karena ini kan penahanannya masih di tahap penyidikan di tingkat Polres ya. Jadi keputusan akhirnya ada di tangan Kapolres Takalar. Namanya AKBP Supriyadi Rahman. Kasat Reskrim AKP Hatta udah konfirmasi kok. Surat permohonannya udah diterima dan lagi diajukan ke Kapolres buat dipertimbangkan. Cuma, ya itu, sampai info terakhir yang kita dapat, Kapolresnya belum kasih jawaban. Jadi nasib mereka berdua ini keluar sementara atau tetap di dalam sel, ya nunggu keputusan Pak Kapolres. Wah, ini berarti posisi Kapolres Takalar jadi sangat krusial ya. Keputusannya pasti ditunggu-tunggu publik. Mungkin kita perlu tahu sedikit latar belakang AKBP Supriyadi Rahman ini. Siapa tahu pengalaman beliau bisa kasih gambaran gimana beliau akan nimbang kasus ini. Boleh juga tuh, sedikit latar belakang pengambil keputusan kadang bisa kasih konteks ya. Jadi, AKBP Supriyadi Rahman ini sebenarnya relatif baru di Takalar. Baru tugas di sana sejak Maret 2025. Belum setahun berarti ya. Oh baru ya? Sebelumnya di mana? Sebelumnya, beliau ini Kapolres Alor di Polda NTT, Nusa Tenggara Timur. Lumayan jauh ya, beda banget karakteristiknya sama Takalar. Tapi beliau ini asli putra daerah Sulawesi Selatan loh, lahirnya di Sidrap, Sidenreng Rapang tahun 1981. Sukunya Makassar. Lulusan Akpol tahun 2003. Akpol 2003, berarti udah cukup senior ya? Gimana riwayat pendidikan atau karir lainnya? Pendidikannya di kepolisian cukup lengkap. Selain Akpol, beliau lanjut PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, lulus 2010. Yang menarik, beliau juga lulusan Seskoat, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat tahun 2021. Ini kan sekolah AD ya, tapi perwira Polri terpilih bisa ikut dan ini biasanya jalur buat posisi strategis. Selain itu, beliau juga punya gelar Magister Manajemen MM. Jadi dari sisi akademis, lumayan kuat lah. Wow, seskuat juga ya. Terus karirnya gimana? Karirnya juga beragam banget. Pernah tugas di Brimob, di Sulteng, sama di Mabes Polri, termasuk di Pas Pelopor. Terus lama juga di Polda Bali. Pernah jadi Wakapolres di Jembrana, Karangasem, sama Badung. Pernah juga jadi Kabak Ops di Polresta Denpasar, bahkan sempat jadi Kapolsek Ririt di Buleleng. Pangkat AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, itu didapatnya per 1 Januari 2022. Wow, pengalamannya luas banget ya. Dari Brimob, staf operasi, pimpinan wilayah di Polsek, sampai jadi orang nomor 2 di beberapa Polres. Ada lagi yang menonjol? Ada satu lagi yang cukup menarik. Beliau punya pengalaman tugas internasional. Pernah jadi admin officer di misi PBB, UNAMID, di Sudan, Afrika. Ini nunjukin beliau punya exposure ke lingkungan kerja internasional juga. Tanda jasa pengabdian juga ada beberapa. Bahasa Inggrisnya juga aktif katanya. Selain tentu bahasa Makassar ya. Oke, jadi kalau dirangkum nih, Kapolres Takalar ini perwira menengah senior, putra daerah Sulsel, tapi pengalamannya luas banget di berbagai wilayah Indonesia sampai luar negeri. Pendidikannya juga kuat. Latar belakang ini jadi relevan ya, karena sekarang beliau dihadapkan sama kasus yang sensitif banget. Melibatkan anggota DPRD, duitnya gede, ada dugaan keterlibatan oknum polisi dari Polres lain, terus ada permohonan penangguhan yang argumennya bawa-bawa tugas publik versus hukum pidana. Pengalamannya ini pasti akan mewarnai cara beliau memutuskan nanti. Sangat mungkin. Pengalaman dan latar belakang tentu membentuk cara pandang dan pertimbangan seorang pemimpin. Oke deh, jadi kalau kita coba simpulkan sementara nih ya, di Takalar sekarang situasinya lagi panas. 2 wakil rakyat ditahan polisi karena dugaan nipu dan nilep duit ratusan juta soal bisnis. 1 kasus malah nyeret oknum polisi dari wilayah lain jadi tersangka juga, makin ribet jadinya. Dan sekarang fokusnya ke keputusan Kapolres Takalar yang berpengalaman itu mau ngabulin nggak permintaan penangguhan penahanan mereka. Tepat sekali. Kasus ini jadi semacam cermin kecil ya, gimana hukum itu coba ditegakkan ke pejabat publik, setidaknya di awal proses penyidikan ini. Sekaligus nunjukin juga kalau mekanisme hukum kayak penangguhan, itu ya memang ada buat siapa aja, termasuk buat pejabat. Nah, disinilah muncul pertanyaan menarik buat Anda renungkan mungkin. Gimana sebaiknya kita menyeimbangkan ini? Satu sisi kan ada tuntutan hukum harus tegas, adil, nggak pandang bulu. Sisi lain, ada argumen soal tugas publik pejabat itu gimana nasibnya kalau ditahan. Mana yang harus lebih diutamakan dalam situasi kayak gini? Aspek mana sih dari kasus ini yang paling bikin Anda mikir?
Iya, pertanyaan yang bagus itu. Dan sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal lagi yang bisa Anda pikirkan lebih lanjut. Lepas dari nanti hasil akhirnya gimana di pengadilan, terbukti atau enggak, bagaimana menurut Anda kejadian kayak gini anggota Dewan kena pidana apalagi sampai melibatkan oknum aparat hukum lain, itu dampaknya ke kepercayaan masyarakat. Bukan cuma ke orangnya ya, tapi ke institusinya. DPRD sebagai lembaga wakil rakyat, kepolisian sebagai penegak hukum. Seberapa dalam sih dampaknya buat kepercayaan publik di Takalar dan mungkin juga gaungnya secara nasional? Itu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.